Selanjutnya proses berikutnya adalah Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari titik Masjidil Aqsa, dari gunungan sampai ke langit ketujuh, dan pada akhirnya disingkaplah tirai antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah SWT yang tidak pernah dilalui atau diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad itu luar biasa. Singkat cerita, ini sudah pada tahu hasil dari Isra Mi'raj, perjumpaan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah SWT. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nabi. Nah sebelumnya ada 5 waktu, 50. Tangan kuat. Pengen mau yang berkata. Gimana? Orang 50 yang baik. Kepanggil sama Kanjeng Nabi Musa. Sampai akhirnya sebetulnya jangan 50 waktu itu tidak kuat umat kami. Dengan orang mulai datang Allah minta keringanan dari diskon ya mas, minta negosiasi. Akhirnya Rasulullah lagi diturunkan menjadi 10 waktu. Ketemu lagi dengan Kanjeng Nabi Musa, itu belum kuat itu macam itu. Terus akhirnya seorang lagi dapat 5 waktu. Nabi Musa masih bilang begini kalau bahasanya orang itu, wah kabutanku 5 waktu, umatku gede-gede kabutan. Karena perasaan ewuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, bolak-balik naik turun itu bukan 5 waktu aja. Dan sekarang kita kenal sebagai sholat fardu, sholat maktubah, dari subuh sampai asar. Benar nggak? Benar nggak 5 waktu itu kita rasakan? Benar kan? Benar kan tadi? Cumannya wayah gini, subuh paling berat itu subuh, ya kan? Nah kan sebenarnya bukan berat, tapi kadung mula berat, apalagi hujan dingin gitu. Diam gitu. Buat betul gitu. Mula bisa lagi setan Pak. Wah setan ini nanggodo luar biasa. Padahal setan itu orang godo wong guru kok digodo apa? Rasa. Setan nggak salah kita yang nggak mau bangun kan begitu. Berat 5 waktu itu. Bagi sebagian besar muslim itu berat. Berat nggak Mas Jaki? Berat. Kita lagi nana jalan, sih. Kok mampir kono gitu. Mampir kono di, ngarep kono masjid. Tekan masjidnya Pak Tom. Sepat anggone kok gitu. Disambungi tekan bone asar. Biasa asar terus bone itu sama saja. Alasannya gini, yaudah kita jamaah tahir bangun gue, jamaah tahir orangnya ada mau jamaah tahir gitu layan gitu, kesel gue mau dulu, dekat dulu nah ini kan gitu. Nah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad memberikan tauladan kepada kita dalam rangka menegakkan ajaran agama Islam dia dengan sholat ini. Isra Mi'raj ini bahasanya masih langit banget. Satu perjalanan yang dilakukan oleh beliau, kunjungan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Ini kita tidak bisa menyerma. Iya itu prosesnya itu. Sebetulnya kalau dilogikakan, kalau panjenengan masih ingat dulu pengajiannya Pak Kiai Zainuddin MZ, apa susahnya sih? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemas sebuah peristiwa Isra Mi'raj tidak ada susahnya. Kalau Kiai Zainuddin MZ itu gak itu juta umat. Kalau Kang Misbah ini gak 6 orang. Tapi semangatnya itu masih semangatnya full. Iya, berjuta-juta semua. Itu ibarat ada seekor semut kecil kan yang nyangkut di saku kita pergi dari Surabaya sampai Jakarta balik lagi. Si semut ini kan melakukan proses perjalanannya bagi semut-semut yang lain ini tidak mungkin terjadi sesingkat itu. Dari Surabaya sampai Jakarta balik lagi sesingkat itu akan ditertawakan oleh teman-teman semut yang lain.
Tapi kan itu kan hal yang logis. Wong yang saya menungsonya naik pesawat tidak bisa. Apalagi bagi Allah kalau nah kita ini kalau ini sudah tidak ada perdebatan lagi. Untuk apa berdebat itu iya atau enggak itu sudah bukan saatnya kita mendebatkan. Kan kita orang beriman lagi. Wahai orang-orang yang beriman, yang di sini kan semuanya beriman. Ngapain memperdebatkan perjalanan Israel? Yang kita lakukan kali ini adalah ayo kita bumikan nih Isra Mi'raj ini dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Apa yang didapatkan Kanjeng Nabi Muhammad dalam proses Isra Mi'raj ini dikemas dalam satu perintah dan ajaran agama, yaitu sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu ini banyak hikmah dan kandungan besar. Proses Mi'rajnya para mukmin, para muslim ini, ia sholat itu adalah satu media komunikasi Anda dengan Allah. Kalau kita lihat secara yang tampak itu ya seperti itu. Berdiri kita akan rukuk sampai beberapa kali, kita bersujud sampai beberapa kali diakui dengan tangan. Nah itu kan komunikasi yang dibentuk sebetulnya antara hamba dengan Tuhan. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyapa hambanya ini dalam sehari itu kan 5 kali. Mas Pras kalau dipanggil Pak Wianto langsung menghadap. Kadang-kadang alasan sendiri. Tapi menghadap Pak Tol, tiba-tiba dengan ditelepon sama Pak Joko Widodo. Pak Tol nanti sore datang ke rumah ya. Pak, mau Pak ngapain ya? Apa? Oh iya Pak, siap. Manusia itu maksudnya. Karena apa? Karena kita begitu senangnya ya, dengan Pak Jokowi. Tidak Jokowi lah. Yang paling kena kan mamanya anak-anak aja ini dipanggil kekasihnya. Iya enggak? Langsung bukan terluka. Orang tunda kekasihnya ini main nemoni aja kan. Iya. Atau udah nikah? Punya kekasih. Punya. Jenengan pernah enggak diminta datang tiba-tiba jenengan datang ke rumah? Pernah. Sering. Tidak minta apa jenengan ngasih apa? Dia enggak minta apa-apa jenengan memberikan apa-apa itu. Ben apa? Ya, dapat kasihnya. Iya, ya. Jenengan dipanggil Allah langsung loh. Kalau ada nanti dulu enggak? Nanti. Dan ini padahal ini kan hadiah dari Allah kepada kita. Sholat itu hadiah dari Allah kepada kita. Dan kita dikasih kesempatan untuk menemui Allah sehari itu 5 kali. Jabatan punya, kekuasaan ada, gitu. Tetapi pada hakikatnya di hadapan Allah itu tidak ada apa-apa. Makanya kita ketika menghadap sama Sang Khalik, pertama yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Kita itu tidak ada apa-apanya. Allah Maha Besar. Habis kita di situ. Cek presiden, cek bupati, cek lurah, cek ketua RT. Oh, apa-apa. Itu di sholat. Artinya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Diajari di situ. Terus sampai serendah-rendahnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai muka ini kalau sekarang kan ada keramik dan dikasih sajadah. Kalau dulu kan langsung bumi Pak. Sampai kita meletakkan hal yang paling mulia ini. Sing wedok biasanya dimasak sak ayu-ayune, sing lanang yo padha disabuni sak kinclong-kinclonge. Saat sholat ndak berharga ini muka ini. Sampai ke bumi. Kita nggak ada apa-apanya. Kan begitu. Kan sadar dalam sholat itu kita suruh sadar siapa diri kita. Ini di sholatnya. Terus buahnya sholat ini kan berbicara hasil dari
Mi'raj ya. Kalau mandake pergi ke Bali, yang ditunggu yang di rumah itu kan oleh-oleh Pak toh. Jadi juara ke Bali, kaosnya, jajannya kan gitu. Suka semua yang di rumah. Iya enggak? Kalau panjenengan piknik, pacarnya jenengan ya, Mas nanti bawain oleh-oleh ya. Oleh gitu. Dibawain ya. Dibawain. Oleh-oleh dari Allah melalui Mi'raj Nabi Muhammad itu sholat. Kudune kita kan senang itu oleh-oleh itu, orang terbebani. Nah dari sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudahlah, habis ini perkara mungkar ketika kita benar-benar sudah sholat. Mau mitnah konsolnya orang tekan lah, mau provokasi nggak sampai lah, kita sudah sholat. Ini yang sholatnya. Nah ketika kita ada perintah sholat untuk berjamaah, lah ini yang keren di Islam Pak. Keren. Sholat berjamaah itu meskipun ribuan makmumnya manut dengan satu imam sujud, ono sing makmume wegah sujud, tidak ada. Ini konsep Islam dalam hal apa? Kebersamaan, satu komando lah bahasanya. Nah orang Islam ora kena ngelakoni ya wis ora kena, tanpa harus dikomandoi lagi lah. Itu diajari di sholat jamaah. Di situ derajat pangkat gak dipakai. Kadang imam ini ku ngarit ning sawah, makmume lurai. Dia apa? Dalam hal agama, jabatanmu diletaknoke ketika dalam sholat jamaah. Dia Kang Adi, betulnya nek kene gagah meneh ya, menguasai kabeh sentek. Balik panjenengan ning musala dadi makmum, ya manut imam. Dia lah itu. Kan elok banget. Terus yang seminggu sekali itu Jumatan. Jenengan nang Jumatan kono ora kono lah kan begitu. Di dalam Jumatan ini yang saya lihat keren sekali. Kerennya bagaimana? Nggak tahu pernah ada orang sing noto barisan Jumatan itu, jangan pernah lihat enggak? Kan enggak ada. Teko lungguh yo rapi gitu. Lah sing akon sapa kan? Kira. Lah ini membumikan Isra Mi'raj itu di situ. Kalau dipahami secara utuh, sholat berjamaah Jumatan ini persatuan dan kesatuan umat Islam harusnya terpupuk di situ. Tidak ada yang nyuruh datang itu kalau udah jamnya gitu. Lungguh orang nasi noto wes noto dini gitu, urut gitu. Orang madeng ngalor mbek idola depan kan enggak, mulon kabeh, kiblat semua gitu. Sing noto sapa niku? Nah niku harusnya itu kan bisa dipraktekkan. Aluse wong Islam itu kayak gitu, dikongkon sudah tertata sendiri. Nah ini harusnya menjadi sebuah cerminan tatkala kita berkehidupan dan berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Wah lah kok awal-awal gue sirah DWHN, gue sirah siji-siji loh, siji-sijian kan. Nah itu bisa dipahami ya ini. Hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat kalau kita praktekkan untuk individu dan untuk kegiatan sosial itu juga seperti itu, luar biasa. Nah iso ngoten kalau bisa begitu harus kendali coro bahasanya orang bupati wis pelaku kan ngoten. Dia apa toh? Oke, dengan konsep sholat saja itu. Tapi nak wis ora ana bupati golek sapa sing dadi bupati Pak toh kan. Sing iso diboleni wong ewonan kayak gitu. Tentunya yang sesuai dengan konsep jamaah itu tadi. Enak. Itu membumikan Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Jadi bahasa langit terjemahkan dengan cara manusia, kita bumikan di kehidupan kita. Singkat ceritanya demikian. Jadi jangan dah harus mengikuti corok Israel Kanjeng Nabi Muhammad itu. Jangan tiru-tiru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orangnya ada kita. Terus jangan main munggah dari Masjidil Aqsa ke langit sapi itu. Dengan cara apa? Kalau ternyata Allah memberikan cara, bisakah umat Islam melakukan Mi'raj ala
ala umat Islam yang dia mampu apa? Dengan sholat itu kita mi'raj. Gitu. Nah di dalam Islam itu ada 3 fondasi: iman, Islam, ihsan. Gitu. Ihsan ya. Atau paling tidak dengan bahasa ini, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Paham nggak itu? Syariat yang harus kita lakukan ya seperti sholat itu ada wudhu, karena sholat bisa dilakukan bagi orang yang sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang wudhu dengan sholat sah di syariat dilakoni. Setelah sholat dilaksanakan, nah, ke hakikatnya. Dan ini tidak boleh dipisah-pisah loh. Aku kelasnya syariat atau ulum hakikat nggak bisa karena ini kira sebuah rumah itu disebut sebagai rumah ya ada fondasi, ada tiangnya gitu, ada pagar dan ada atap. Kira ono sing gawe rumah langsung payon langsung. Nggak bisa kan? Terus fondasi tok gitu. Belum bisa disebut rumah itu. Kira. Terus pagar tok ditoto gitu. Orang payonnya. Iki apa? Iki omah gitu. Ya, kan enggak sempurna. Salah satu hal yang bisa kita apa ya istilahnya pahami secara enak gitu, sholat syariate seperti yang jenengan lihat. Dilakoni enggak? Dilakoni nara dilakoni ya ora sholat. Wis sholat wis. Lho kok ketok emosi njekon tok. Sholatku tak batin kok ndak. Aku kan kelasnya hakikat yo ora gitu. Enggak begitu. Aku ki ora kaya awakmu sholatku ning Mekah gitu. Enggak, syariat ini harus dilakukan. Syariat ini harus dilakukan. Loh, kaya wong Islam anyaran lah itu di sholat kayak gitu. Aku kan surat kelasnya kaya awakmu, makomku makom hakikat gitu. Ya wis, jenengan gowo sego Pak to. Lawe sing enak, kakek nang ngarepan. Didahar. Tapi ojo mbok cendoki. Ojo mbok punya. Wah. Nek ora iso to Kang. Mangan yo kudune kan yo dilakoni gak iki. Lha iku syariat iku, nang jenengan ndak berproses nyendoki, mengunyah. Bisa ndak kenyang? Batin ae kelasmu kan hakikat, manganmu yo mangan hakikat to kan gitu. Nggih ra? Nggih. Punya masalah kok. Aduh. Iki apa Kang? Kok segone kok mbok delaki tok anggih mangan. Bisa ya mangan kok bisa gitu. Lewat ya mangan gitu. Mustahil deh itu. Mustahil itu. Kan begitu. Nah, hakikat yang menyertai syariat itu, yaitu buahnya sholat, harusnya kita tanda anil fahsai wal mungkar. Nah itu sudah apa jenengan rasakan, nah tersingkapnya hijab antara hamba dengan Allah atau terbukanya tirai jenengan menuju ma'rifatullah itu satu kesatuan sebetulnya. Oh jadi bisa-bisa. Mau kadang kan ono sing mengkelas-kelas itu, kelas syariat, kelas hakikat, kelas ma'rifat. Emangnya kok koyo SMA, IPA, IPS, matematika begitu. Kan enggak begitu. Harusnya itu satu kelas. Koyo ini hakikat di ma'rifat ini nah setelah diseruput kecil jaringan. Bisa dirasakan kan? Nah ini ajaran agama kita, Islam ini 3 kesatuan itu bareng. Jadi bisa ngerasain rasanya jenengan bisa dikatakan sudah ma'rifatullah itu tatkala coro sampean pengen ngerti rasanya kopi iya gawetan kopi dengan syariat corone gawetan kopi dirasakan bersama bisa. Karena apa? Perjalanan spiritual ini saya ngerasain kopi ini meskipun saya gawe itu pada nandake lidahmu dan lidahmu tidak sama gitu. Aku rasanya iki pahit enak, iki lagi kecut, padahal kopinya sama. Kira, ini pelajaran-pelajaran yang harus kita kita rasakan bersama-sama. Nah, perjalanan spiritual ini tidak untuk diceritakan, Pak. Karena masing-masing punya dimensi spiritual. Karena diakui maupun tidak, yang namanya manusia itu makhluk spiritual. Sak-jos-josin menungso. Duwe rasa sedih. Ketika sedih dia pengen mencari kebahagiaan. Itu dimensi spiritual. Mung carane beda-beda. Ana sing goleke ning wetan kono. Nah, Pak Tok cukup bulan sajadah selesai. Bahagia lagi. Kan begitu.
Nah, orang sing menjalani proses spiritual niwetan kono ketemu Pak to diceritakan karo Pak to ora podo hasilnya. Karena ini masalah rasa. Itulah Mas Pras. Oke ya. Jadi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad dalam proses Isra Mi'raj itu sudah dikemas oleh Allah dalam bentuk sholat. Maka bersyukurlah bagi kita yang dengan senang hati bahagia menerima hadiah dari Kanjeng Nabi Muhammad, oleh-oleh dari Sidratul Muntaha, hasil dari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini kita lakukan dengan kebahagiaan. Koyo dene Mas Zakir pergi dari Bali bawa oleh-oleh dikasihkan sama orang rumah semuanya suka. Kan begitu. Kita dipilih kok untuk mendapatkan hadiah itu, dipilih oleh Allah. Kan begitu. Bisa dipahami tidak? Oke Mas Pras lagi kira-kira. Bisa ya Pak To ya? Oke, terima kasih. Tidak ada tepuk tangan ya? Wah. Ini suatu kebanggaan bagi teman-teman sobat, walaupun sedikit itu tidak ada berkurang sedikit pun semangatnya. Ini teman-teman sobat mobil istimewa semua ini ya. Walaupun hujan tidak dipedulikan, yang penting kesini kita mendengarkan nasihat dari juga, semoga nanti juga akan menjadi berkah nih untuk perjalanan hidup ya. Seperti itu. Terima kasih untuk Bunda. Setelah nasihatnya kita langsung lanjut saja ke sesi 4 itu tanya jawab. Ini Mas Budi, halo Mas. Aduh nanglet bukan apa-apa. Gini. Ini ngolah pikir sarang-sarang ngoten iki. Ngolah pikir sarang-sarang. Ini sesi keempat ini ada tanya jawab yang sekali teman-teman sobat ngopi berani bertanya, melontarkan pertanyaan apapun begitu, apapun langsung kita langsung baca. Tapi jangan yang saya tidak bisa jawab. Dan sesuai tema juga ada ya, kita ini di Ngopi Part 11 itu ada tema membumikan peristiwa besar Isra Mi'raj Rasulullah. Langsung aja.